Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati promotor Bapak Profesor Dr. Z. Mawardi Effendi MPD dan Ibu Profesor Dr. Agusti Evi MA. Yang saya hormati pembahas Bapak Profesor Dr. Firman MS Kons dan Bapak Profesor Dr. Syamsul Amar BMS. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Pengembangan Model Pembelajaran Ekonomi Berbasis Budaya Minangkabau di Sekolah Menengah Atas. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah kuatnya arus modernisasi dan globalisasi saat ini telah merubah tatanan budaya sehingga para generasi muda akan kehilangan jati dirinya sebagai masyarakat yang berbudaya akibat tergerus oleh perkembangan zaman. Dampak dari hal ini disampaikan oleh Taubani 2008 bahwa dulu orang Minang masih kental dengan adat dan budayanya, kegotong royongannya, kekeluargaannya, dan kehidupan masyarakatnya. Namun, awal abad 20, berbagai peristiwa dan perubahan yang terjadi membawa masyarakat Minangkabau mengalami perubahan yang signifikan, seperti pudarnya rasa kekeluargaan, kegotong royongan, musyawarah dan mufakat, rasa malu, pola hidup, dan pandangan mereka terhadap adat dan budaya Minang. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam mewujudkan pembelajaran yang dapat membantu untuk mengatasi persoalan ini. Di antaranya yaitu dengan memprogramkan pengintegrasian nilai-nilai budaya Minangkabau dalam mata pelajaran. Namun, upaya ini nampaknya belum terrealisasi dengan baik, yang dibuktikan dari hasil wawancara dengan guru-guru ekonomi dan disimpulkan bahwa pembelajaran ekonomi masih berbasis konten dan teori, belum dikaitkan dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Belum terrealisasinya program ini tentu dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya, dari beberapa riset, diketahui bahwa belum ada suatu model pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan apresiasi peserta didik terhadap budaya lokalnya, khususnya budaya Minangkabau. Sesungguhnya, peran atau kontribusi ilmu ekonomi memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan apresiasi peserta didik terhadap budaya lokalnya, khususnya budaya Minangkabau. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu alternatif yang efektif yang dapat meningkatkan apresiasi budaya siswa, yakni dengan desain pembelajaran ekonomi dengan pembelajaran cooperative learning tipe Student Team Achievement and Division atau STAD. Secara empiris, telah banyak penelitian-penelitian yang dilakukan untuk melihat keefektifan model STAD ini. Namun, belum ditemukan riset secara komprehensif memfokuskan pada pengembangan model STAD itu sendiri. Dari sisi sistem pendukung serta alat evaluasi juga belum ditemukan secara komprehensif yang terintegrasi dengan budaya lokal. Dari penelitian-penelitian sebelumnya juga dilakukan secara parsial dan belum ada penelitian yang dilakukan dengan mengintegrasikan budaya lokal dan mengukur apresiasi budaya siswa. Oleh karena itu, dalam penelitian saya inilah, budaya Minangkabau yang teramu dalam model pembelajaran yang saya kembangkan dalam pembelajaran ekonomi. Pengembangan model pembelajaran ini sesuai dengan kurikulum 2013. Ilmu harus diiringi dengan sikap dan keterampilan. Orang Minangkabau yang berilmu seperti pepatah Minang, alun takile lah takalam, talinteh ikan dalam air, ikan talinteh jalo tibo. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tingkat validitas model pembelajaran ekonomi berbasis budaya Minangkabau yang dikembangkan untuk siswa SMA? 2. Bagaimanakah tingkat praktikalitas model pembelajaran ekonomi berbasis budaya Minangkabau yang dikembangkan untuk siswa SMA? Yang ketiga, bagaimanakah tingkat efektivitas model pembelajaran ekonomi berbasis budaya Minangkabau yang dikembangkan untuk siswa SMA? Adapun spesifikasi produk yang akan dikembangkan terdiri dari buku model. Model dilengkapi dengan rasional, teori-teori belajar, karakteristik model, serta petunjuk pelaksanaan model.
Komponen model yang dikembangkan mengacu pada Joyce and Wells 1992 yang terdiri dari sintak, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dampak instruksional, dan dampak pengiring. Yang kedua, buku petunjuk guru, dilengkapi dengan silabus, skenario model pembelajaran berbasis budaya Minangkabau, RPP, instrumen hasil belajar, kunci lembaran kegiatan, lembaran kerja dan evaluasi, lembar pengamatan, kegiatan pembelajaran, instrumen respon siswa, serta rubrik penilaian. Yang ketiga, buku petunjuk siswa yang berisi kegiatan belajar siswa dalam mengimplementasikan model. Sebagai pendamping buku petunjuk guru dan buku petunjuk siswa, disiapkan sebuah modul. Kajian teori yang dibangun dalam penelitian ini diuraikan melalui teori-teori tentang pembelajaran ekonomi, budaya Minangkabau, apresiasi budaya Minangkabau, model pembelajaran, dan pembelajaran ekonomi berbasis budaya Minangkabau. Penelitian ini merupakan penelitian Research and Development atau R&D, dan model pengembangan yang digunakan yaitu model ADI, Analyze, Design, Develop, Implementations, dan Evaluations. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari angket dan tes untuk mengukur hasil belajar siswa. Adapun instrumen angket yang akan digunakan untuk memvalidasi produk-produk penelitian telah divalidasi oleh pakar kelayakannya dengan kriteria valid dan sangat valid dan nilai reliabilitas tinggi. Selanjutnya, nilai rata-rata kesepakatan para ahli berada pada kriteria tinggi dan sangat tinggi dari Intra-Class Correlation Coefficient atau ICC yang berada di atas 0,6 dan nilai koefisien validitas isi dari Aikens V di atas 0,7. Sedangkan untuk instrumen tes sendiri disiapkan 30 soal yang telah dilakukan analisis terhadap butir soal dan telah memenuhi kriteria soal yang valid dan reliable, serta daya beda dan indeks kesukaran yang telah memenuhi persyaratan. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, yang dilakukan adalah analisis validitas model dengan analisis rata-rata, koefisien korelasi antar kelas dengan ICC, koefisien validitas isi dengan Aikens V. Yang kedua, analisis uji praktikalitas model pembelajaran diperoleh dari instrumen observasi keterlaksanaan model pembelajaran, lembar penilaian guru, dan lembar penilaian siswa terhadap model pembelajaran ekonomi berbasis budaya Minangkabau. Yang ketiga, analisis keterlaksanaan proses pembelajaran, yaitu penilaian keterlaksanaan dari observer untuk melihat keterlaksanaan model dan mengetahui konsistensi dan kestabilan antar observer. Dalam mengamati keterlaksanaan model digunakan percentage of agreement. Yang keempat, analisis efektivitas model. Analisis aktivitas siswa, apresiasi budaya, dan pengetahuan siswa. Dalam hal ini dilakukan penelitian eksperimen terhadap subjek uji coba, yaitu uji coba terbatas pada SMA 8 Padang, uji coba diperluas di SMA 7 dan SMA 13 Padang. Selanjutnya, hasil penelitian. Pengembangan model pembelajaran yang dilakukan mengikuti prosedur pengembangan model ADI yang terdiri dari tahap Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluations. Pada tahap Analyze, dilakukan preliminary research untuk menganalisis kebutuhan pentingnya model pembelajaran berbasis budaya Minangkabau untuk pembelajaran ekonomi saat ini, analisis kurikulum yang diterapkan, dan analisis karakteristik siswa SMA yang mempelajari materi ekonomi. Pada tahap desain, tahap ini meliputi merancang model pembelajaran ekonomi berbasis budaya Minangkabau, merancang buku petunjuk guru, dan merancang buku petunjuk siswa. Pada tahap merancang model yang terdiri dari rasional, teori pendukung, komponen model, dan penutup. Komponen model sendiri terdiri dari sintak, prinsip reaksi, sistem sosial, sistem pendukung, dan dampak instruksional dan dampak pengiring. Model pembelajaran kooperatif learning tipe STAD menjadi dasar dari model pembelajaran berbasis budaya Minangkabau yang penulis kembangkan, dengan menambahkan satu sintak baru yaitu membuat kaitan pada fase ketiga. Dengan adanya tambahan fase, maka model pembelajaran ini menjadi berbeda dari yang sebelumnya, dan model inilah yang dinamakan model pembelajaran berbasis budaya Minangkabau.
Alasan perlunya ditambahkan sintak membuat kaitan ini adalah karena berkaitan erat dengan aktivitas yang dilakukan sebelumnya. Pada aktivitas sebelumnya, ketika siswa secara berkelompok melakukan aktivitas belajar tim, maka aktivitas ini dilanjutkan dengan membuat kaitan dari teks atau bacaan tentang budaya Minangkabau dengan materi ekonomi yang sedang dipelajari. Aktivitas membuat kaitan dilakukan melalui metode diskusi kelompok dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelas yang dimonitor dengan cermat oleh guru. Manfaat dari fase ini adalah untuk membantu peserta didik dalam menambah wawasan dan pengetahuannya tentang budaya Minangkabau dan menganalisis kaitannya dengan materi ekonomi yang sedang dipelajari. Dengan semakin kenal dan pahamnya peserta didik dengan budayanya, tentu mereka akan semakin mengapresiasi budayanya sendiri. Penetapan fase yang ketiga dalam membuat kaitan membantu siswa dalam memperoleh makna pada pembelajaran yang telah dilakukan. Teori belajar bermakna dilandasi oleh teori David Ausubel yang mengklasifikasikan belajar dalam dua dimensi. Pertama, menyangkut cara penyajian materi diterima oleh peserta didik. Melalui dimensi ini, peserta didik memperoleh materi atau informasi melalui penerimaan dan penemuan. Maksudnya, peserta didik dapat mengasimilasi informasi atau materi pelajaran dengan penerimaan dan penemuan. Dimensi kedua menyangkut cara bagaimana peserta didik dapat mengaitkan informasi atau materi pelajaran dengan struktur kognitif yang telah ada. Jika peserta didik hanya mencoba-coba menghafalkan informasi atau informasi pelajaran yang baru tanpa menghubungkan dengan konsep-konsep atau hal lainnya yang ada dalam struktur kognitifnya, maka terjadilah yang disebut dengan belajar hafalan. Sebaliknya, jika peserta didik menghubungkan informasi atau materi pelajaran baru dengan konsep-konsep atau hal lainnya yang telah ada dalam struktur kognitifnya, maka terjadilah yang disebut dengan belajar bermakna. Berdasarkan uraian di atas, maka sintak pembelajaran STAD menurut Slavin serta sintak mode pembelajaran ekonomi berbasis budaya Minangkabau yang telah dikembangkan menjadi fase 1 orientasi, yang kedua mengajar, yang ketiga belajar tim, yang keempat membuat kaitan, yang kelima evaluasi, dan yang keenam rekognisi tim. Selanjutnya yang kedua adalah merancang buku petunjuk guru. Buku petunjuk guru merupakan panduan untuk guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berisi 5 kegiatan belajar yang terdiri dari peta konsep materi, rencana pelaksanaan pembelajaran, teks bacaan, soal diskusi, dan soal kuis individu, serta refleksi. Yang ketiga adalah merancang buku petunjuk siswa. Buku petunjuk siswa merupakan buku panduan tentang langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan oleh siswa. Buku petunjuk siswa berisi 5 kegiatan belajar dan masing-masing kegiatan belajar terdiri dari peta konsep materi, kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, teks bacaan, soal diskusi, dan soal kuis individu serta refleksi. Adapun informasi atau pengetahuan budaya yang diintegrasikan dalam model ini dikemas dalam teks bacaan, yaitu untuk materi OJK, perbankan, dan LPS diberikan teks tentang rangkaian. Untuk materi pasar modal asuransi diberikan petata petitih Minangkabau. Untuk materi dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan pegadaian diberikan teks tentang tradisi pagang gadai. Untuk materi bank sentral dan sistem pembayaran diberikan petata petitih Minangkabau. Dan untuk materi alat pembayaran tunai dan non-tunai diberikan teks tentang tradisi julo-julo. Tahap berikutnya adalah tahap develop, yang terdiri dari 3 langkah kegiatan, yaitu mengembangkan prototipe, melakukan evaluasi formatif, dan revisi prototipe. Pada buku model, rata-rata penilaian pakar terhadap buku model, kegrafikaan, dan kebahasaan buku model adalah sangat valid. Nilai rata-rata dari kesepakatan validator sangat tinggi yang dapat dilihat pada kolom icon V, dan nilai konsistensi penilaian validator berada pada kriteria baik yang dapat dilihat dari nilai ICC-nya. Untuk buku petunjuk guru, rata-rata penilaian pakar terhadap buku guru, kegrafikaan, dan kebahasaan buku guru juga sangat valid. Nilai rata-rata dari kesepakatan validator sangat tinggi, dan nilai konsistensi penilaian validator berada pada kriteria baik. Selanjutnya, untuk buku petunjuk siswa, rata-rata penilaian pakar terhadap buku siswa, kegrafikaan, dan kebahasaan buku siswa juga sangat valid.
Nilai rata-rata dari kesepakatan validator sangat tinggi dan nilai konsistensi penilaian validator berada pada kriteria baik. Pada tahap implementations, dilakukan melalui uji coba terbatas. Uji coba terbatas merupakan suatu permulaan evaluasi kualitatif dari produk yang akan dihasilkan yang dilakukan pada kelas 10 IPA 1 SMAN 8 Padang. Pada tahap uji coba, peneliti meminta guru menjalankan model pembelajaran berbasis budaya Minangkabau. Pada uji coba terbatas diamati keterlaksanaan sintaks model pembelajaran serta keterpakaian buku siswa. Berdasarkan hasil uji coba, dapat disimpulkan bahwa semua langkah dan komponen model pembelajaran berbasis budaya Minangkabau untuk pembelajaran ekonomi yang dikembangkan dapat dilaksanakan. Tingkat percentage of agreements antara kedua observer berada pada kategori good agreement. Sesuai dengan hasil tersebut, maka selanjutnya dilakukan uji coba diperluas terhadap model pembelajaran berbasis budaya Minangkabau untuk pembelajaran ekonomi. Pada tahap evaluasi, dilakukan melalui uji coba diperluas di 2 SMAN di Kota Padang. Tahap evaluasi dilakukan untuk mendapatkan data praktikalitas dan efektivitas model pembelajaran berbasis budaya Minangkabau untuk pembelajaran ekonomi. Hasil uji praktikalitas model pembelajaran untuk pembelajaran ekonomi dilihat dari keterlaksanaan pembelajaran, kepraktisan model pembelajaran menurut guru dan menurut siswa, menunjukkan bahwa model ini praktis. Oleh sebab itu, model bisa dilanjutkan pada uji efektivitas. Hasil analisis aktivitas siswa berdasarkan pengamatan menunjukkan bahwa aktivitas siswa pada pembelajaran ekonomi menggunakan model pembelajaran berbasis budaya Minangkabau berada pada kategori sangat efektif, baik untuk aktivitas pembelajaran berbasis budaya Minangkabau, aktivitas dalam kelompok maupun aktivitas dalam sikap ilmiah. Selanjutnya, hasil analisis data apresiasi budaya siswa. Apresiasi siswa terhadap budaya Minangkabau diperoleh dengan memberikan angket pada kelas eksperimen di SMAN 7 Padang dan SMAN 13 Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apresiasi siswa terhadap budaya Minangkabau secara keseluruhan di kedua sekolah sangat tinggi. Selanjutnya, hasil analisis data aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan diuji setelah siswa mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis budaya Minangkabau. Berdasarkan tabel, diketahui bahwa terdapat peningkatan rata-rata hasil belajar pada aspek pengetahuan siswa dengan model pembelajaran berbasis budaya Minangkabau. Hal ini terlihat dari nilai post-test lebih tinggi dari nilai pre-test. Berdasarkan tabel juga terlihat rata-rata gen hasil belajar siswa yang belajar dengan model pembelajaran berbasis budaya Minangkabau lebih tinggi dari rata-rata gen hasil belajar siswa yang belajar dengan model pembelajaran konvensional. Sebelum dilakukan uji hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan analisis. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan data untuk kedua kelas berdistribusi normal dan variansi data penelitian aspek pengetahuan siswa homogen. Berdasarkan hasil uji efektivitas dan uji T untuk kelas kontrol dan kelas eksperimen di kedua sekolah di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan pada tiap sekolah. Pada masing-masing sekolah, terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen, di mana hasil belajar kelas eksperimen terbukti lebih tinggi daripada kelas kontrol. Hal ini membuktikan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran berbasis budaya Minangkabau efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya, hasil analisis interaksi menunjukkan tidak adanya interaksi karena tidak ada perpotongan garis kurva. Terlihat pada hasil belajar yang diperoleh oleh kelas eksperimen dan kelas kontrol di semua sekolah uji coba, menunjukkan hasil belajar kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran berbasis budaya Minangkabau lebih tinggi dari kelas kontrol. Berarti, model pembelajaran berbasis budaya Minangkabau juga efektif diterapkan di semua level sekolah. Kesimpulan. Yang pertama, telah dihasilkan model pembelajaran berbasis budaya Minangkabau melalui model pengembangan ADI dengan sintak hasil pengembangan,
1. Mengajar, 2. Belajar tim, yang ketiga membuat kaitan, yang keempat tes, dan yang kelima rekognisi tim. Yang kedua, model pembelajaran berbasis budaya Minangkabau yang dihasilkan mempunyai tingkat kevalitan dan praktikalitas yang tinggi. Yang ketiga, model pembelajaran berbasis budaya Minangkabau yang dihasilkan mempunyai efektivitas yang tinggi dan meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga, model pembelajaran berbasis budaya Minangkabau yang dihasilkan mempunyai efektivitas yang sangat tinggi untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Yang terakhir, saran. Yang pertama, model pembelajaran berbasis budaya Minangkabau beserta perangkatnya ini dapat digunakan atau diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi, apresiasi budaya siswa, dan memfasilitasi perkembangan aktivitas belajar siswa. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya dapat membuat atau mengkaji pada materi dan kelas yang berbeda. Penerapan model ini perlu disesuaikan dengan tingkatan sekolah dan kondisi siswa. Yang ketiga, bagi guru dan peneliti yang ingin menerapkan model pembelajaran berbasis budaya Minangkabau pada materi dan siswa kelas lain, perlu mengembangkan sendiri sistem pendukung baik berupa buku ataupun perangkat pembelajaran lainnya dengan memperhatikan komponen dan prinsip model pembelajaran berbasis budaya Minangkabau. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.